23 hingga ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan Kau yang terindah, Kau yang disembah.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari sekali lagi kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita mengaturkan dengan setiap doa kita. Tengahkan kanan kita Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ayat yang ke-11 sebagai dasar firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Kita lihat dia mengingatkan kita pagi ini bahwa Tuhan berjanji bagi kita pada pagi ini bahwa
kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal hidup kita sampai pada hari ini. Kita tidak dapat menghitung betapa pekerjaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi pada pagi ini siang bahasa tema bagi kita janji Tuhan yang menguatkan. Janji Tuhan yang menguatkan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Sebab kata firman Tuhan ini dalam Khotbah 3 ayat yang ke-11, bahwa kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita pada pagi ini. Jadi pada minggu-minggu yang lalu kita belajar apa tema yang saya sampaikan. Minggu lalu Pastor Lima dan minggu sebelumnya apa saya katakan dengan kamu? Apa temanya? Tetaplah apa itu? Tetaplah menjadi berkat, kan? Saya katakan tetaplah menjadi berkat bagi sesama kita. Ingat itu, tetaplah menjadi berkat. Jadi hari ini janji Tuhan yang menguatkan. Sentuh teman-teman kamu, janji Tuhan yang menguatkan. Janji Tuhan. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat Abraham dia setia kepada Tuhan di saat dia mencobai. Tapi Abraham ingat kepada janji Tuhan kepada dia, kan? Dia katakan bahwa Tuhan akan berkati dia dengan keturunan bilangnya. Walaupun umur mereka sudah tua, tapi mereka tetap ingat akan janji Tuhan kepada kedua suami ini, Abraham dan Sarah pada waktu itu. Dan oleh janji Tuhan ini, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun mereka dicobai, sekalipun dia dicobai untuk mempersembahkan anak mereka Ishak kepada Tuhan, tapi Abraham tidak berubah setianya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan anak tunggal bagi dia, tapi dia rela mempersembahkan kepada Tuhan karena dia mengingat janji Tuhan bagi dia, bahwa Tuhan akan berkati dia seperti pasir-pasir, dia katakan, dan seperti bintang-bintang di langit. Keturunan Abraham itu dia pegang sampai dia menerima panggilan Tuhan, dan sampai ketua dia tetap berpegang kepada Tuhan janjinya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita berpegang pada janji Tuhan yang tetap menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi kita belajar bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita yang tetap setia pada janji Tuhan, tetap berpegang pada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ini janji Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahanmu di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan mencukupkan segala keperluanmu dalam kehidupan. Ini janji Tuhan. Dan janji ini harus kita pegang. Sekalipun ada cabaran, sekalipun ada masalah, pegang janji Tuhan. Ketiga-tiga hal ini adalah milik orang yang siap untuk memberkati dan siap untuk diberkati di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Nah, di hari ini, sekalipun kita banyak cabaran, sekalipun kita banyak kesusahan, tapi ingat 3 kunci ini, bahwa Tuhan akan memberikan janjinya bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi hari ini kalau kamu sudah setia kepada Tuhan, tetaplah setia. Bukan hanya sekedar kita menerima kebaikan, kita tetap setia. Kalau tidak ada kebaikan sudah kita rasakan, masalah yang kita hadapi, kita mulai ke belakang. Begitu kita tidak layak untuk menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab kata firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Jadi pegang janji Tuhan ini sampai akhir hidup kita. Sebab dia katakan di sini, Tuhan yang berkati mau berlimpah-limpah. Apa dikatakan dalam Ulangan 28 ayat ke-12? Hingga Tuhan buka kebenarannya dengan berlimpah-limpah, dengan menurunkan hujan dari langit bagi tanah, bagi kita yang mengusahakannya. Jadi ini janji Tuhan bagi kita hari ini. Sekalipun kita bukan seperti orang yang semuanya ada di dalam dunia ini, tapi kita bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati tumbuh-tumbuhan kita, Tuhan sudah memberkati usaha kita. Itu adalah bukti bahwa janji Tuhan itu ada pada kita pada hari ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada untuk saya dan saudara hari ini, dan Tuhan akan melimpahkan berkat bagi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Sehingga dia katakan bahwa dia akan menurunkan hujan bagi tumbuh-tumbuhan kita. Dia bersyukurlah hari ini, sekalipun kita tidak menanam apa-apa,
kita hanya bekerja kepada majikan kita. Tapi kalau kita boleh menikmati hidup kita dengan sebaiknya. Belum tentu orang itu memiliki segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, dia boleh menikmatinya dengan penuh sukacita. Sebaliknya, sekalipun dia punya apa-apa dalam dunia, tetapi hatinya berpikiran, banyak pikirannya. Mungkin harus buat ini, harus buat itu. Dan siapa yang tinggalkan adalah Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia sibuk dengan keadaan dunia dalam kehidupan kita. Sehingga dia lupa bahwa Tuhan adalah sumber berkati kita dengan berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Sehingga dia katakan bahwa dia akan berkati kita dalam segala pekerjaan dengan engkau tidak akan memberi engkau akan memberi pinjaman kepada orang, tapi kita sendiri tidak akan meminjamnya. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberkati kita dan berlimpahnya di dalam kehidupan kita. Ini janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan itu akan menguatkan saya dan saudara hari ini. Karena janji Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Selagi kita hidup dalam Tuhan, selagi itu Tuhan akan berkati kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ya janji Tuhan bagi kita bahwa orang-orang percaya tidak pernah meminta-minta, tetapi mereka akan diberkati dan mereka akan berkati orang lain melalui kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Jadi ini harus dipegang pada hari ini. Jangan melupakan janji Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan menjanjikan ada janji yang setia bagi saya dan saudara pada hari ini. Lalu dalam hal yang kedua, kita lihat dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Kita lihat bersama-sama ayat ini. Dan Tuhan bagi kita bahwa Tuhan mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Berarti Tuhan itu mengutamakan kita di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau dunia ini merendah-rendahkan kita, tapi Tuhan mau agar kita menaikkan namanya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya kita ini adalah umat pilihan Allah, adalah umat yang istimewa yang Tuhan cipta dengan nafas hidupnya kepada kita. Jadi hari ini Tuhan ini memberikan kita satu harapan bahwa Dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan Dia mengangkat kita naik tinggi bukannya turun. Berarti setiap orang yang taat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan akan membela hak kita sebagai orang-orang percaya, dan Tuhan ada di pihak orang yang percaya di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sekalipun dunia mengatakan kita, menghina kita, tapi Tuhan tidak pernah rendah bagi kita. Karena Dia katakan Tuhan akan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi inilah janji Tuhan bagi kita hari ini. Sekalipun dalam keadaan kita pada hari ini mungkin banyak masalah, banyak cabaran yang harus kita lalui, tapi ingatlah janji Tuhan bahwa Dia akan mencipta kita bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala di atas segala sesuatu yang kita lakukan di kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita hidup melakukan segala kehendak Tuhan dengan taat setia di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi ingatlah hal ini. Kalau kamu sudah merasa lemah, tidak kuat lagi, ingatlah janji Tuhan ini, bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi, supaya kita boleh menikmati segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Setiap pagi kita bersyukur, Tuhan terima kasih karena saya boleh lagi melihat hari yang siang pada pagi ini. Karena semalaman kita sudah tidur, kita bersyukur karena itu adalah berkat anugerah Tuhan bagi saya dan saudara, karena kita boleh bernafas lagi pada pagi ini. Jadi oleh itu kata firman Tuhan ini, bahwa janji Tuhan itu menguatkan saya dan saudara hari ini, bahwa Tuhan itu akan memberkati setiap perjalanan kehidupan kita pada hari ini. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi tetaplah menjadi berkat bagi sesama kita dan terutama kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Lalu dalam hal yang kedua, bahwa Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap masalahmu. Ingat, apapun masalah kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat dalam Yesaya 43 18 hingga yang ke-19. Ini mengingatkan kita, setiap orang yang menerima janji Tuhan, mau menerima janji Tuhan, ingat firman Tuhan ini. Dia katakan firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, kata firman Tuhan. Karena hal-hal yang dahulu
itu akan menghalang kita untuk menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan janganlah berbalik kepada hal-hal yang dahulu yang tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat hal ini, bahwa dia katakan di sini, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Berarti Tuhan itu tidak mengingat-ingat lagi masa lalu kita. Tuhan tidak mengingat lagi dosa-dosa kita pada lalu lagi. Tetapi Tuhan akan buka jalan baru bagi kita, supaya kita hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau pada masa ini, kalau kita sudah berubah, jangan lagi berbalik pada masa lalu kamu, tapi hiduplah di dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kamu, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kamu. Dan kalau Tuhan sudah berjanji kepada kamu, peganglah janji Tuhan itu sampai akhir hidup kita, sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan sendiri menyatakan kepada kita, janganlah mengingat-ingat masa lalu kamu, masa purbakala. Berarti itu akan membuatkan hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan kalau kita berbalik kepada masa lalu kita. Tapi hiduplah masa yang akan datang. Sebab Tuhan berjanji kepada kita, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belum kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai padang belantara. Ini merupakan janji Tuhan bagi kita. Setiap orang yang sudah melupakan masa lalunya dan hidup baru dalam Tuhan, ini akan terjadi dalam kehidupan dia. Dia akan menikmati hidup yang baru. Dia akan mengalami pekerjaan Tuhan yang baru dalam hidup dia. Dan dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kamu lihat pada orang-orang Israel, masa mereka dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan memberikan mereka air. Mereka buka jalan di mana mereka boleh berjalan di tempat yang di padang belantara pada waktu. Karena siapa? Karena Tuhan memimpin perjalanan mereka pada waktu itu, sehingga mereka sampai pada tanah di mana? Mereka sampai ke Israel pada waktu itu. Karena Tuhan telah memimpin perjalanan hidup mereka. Jadi hari ini, kalau kita sudah melupakan masa lalu kita, jangan lagi ingat itu, lupakan dia itu. Dan biar itu menjadi pengajaran bagi kita, supaya kita tidak berbalik kepada hidup yang lama, tapi kita hidup dalam Tuhan. Karena ada firman Tuhan, bahwa aku hendak membuat sesuatu yang baru, dan sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya. Jadi hari ini bersyukurlah kalau kita sudah bertumbuh hari ini. Bukan bertumbuh dengan badan yang besar. Saya lihat banyak orang yang besar sudah sekarang, syukurlah karena Tuhan memberkati mereka kan. Tetapi pastor kamu ini tidak pula tumbuh besar, semakin hari semakin mengecil. Tapi biarlah, yang penting comel kan. Itu sajalah. Tapi semuanya kena kamurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu luar biasa bagi saya dan saudara hari ini. Sehingga dia katakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi dia pembaruan kita. Karena kita pandai jaga kesehatan kita jaga pemakanan kita, sehingga kita boleh sehat hari ini. Dan semuanya kita gunakan kemuliaan siapa? Tuhan. Karena kita sudah sehat kan. Kalau kita sakit-sakit, manalah kita memuji Tuhan, mengapa aku sakit hari ini? Dan kita mengeluh kan. Tapi kalau kamu sudah sehat, barang kamu bersyukurlah. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan luar biasa bagi saya dan saudara hari ini. Saya sekalipun kecil, tapi kecil itu belum tentu dia lemah, tapi dia kuatkan. Dan orang besar belum tentu dia lemah, tapi mereka juga kuat. Karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka, dengan kita semua hari ini. Jadi kita katakan di sini bahwa Tuhan itu telah mengapa kita kuat? Karena Tuhan telah menebus saya dan saudara dari segala pelanggaran kita, sehingga Tuhan tidak mengingatkan masa lalu kita, tapi kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena Yesus telah menebus saya dan saudara pada saat ini, sehingga kita menjadi saksi bagi Tuhan. Dan Tuhan berjanji, lihat kata Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia akan memberikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita hari ini. Jadi bersyukurlah atas semua pengerjaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kata firman Tuhan, bahwa Tuhan berikan jalan keluar di atas setiap permasalahanmu. Ini janji Tuhan bagi kita pada hari ini. Jadi kalau kita ada masalah, datanglah kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ingat janji Tuhan, bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan, sehingga kamu menjadi saksi bagi banyak orang.
dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita sudah menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Masalah kita bercerita kepada orang lain kalau kita tidak pernah mengalaminya, kan? Betul kan? Pasti kita sudah mengalaminya dan kita mengatakan kepada orang lain, begini saya masa dulu saya. Dan Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Dan itu menjadi kesaksian bagi kita, bagi orang-orang percaya. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menguatkan kita hari ini. Dan kita ada sampai hari ini karena Tuhan ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan dikatakan jika Tuhan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan dan Tuhan menguatkan imanmu seperti sungai-sungai di padang belantara, di mana Tuhan akan memberkati kehidupan dari segala orang-orang percaya. Jadi hari ini jangan pernah melupakan janji Tuhan, tapi peganglah sampai akhir hidup kita, sehingga janji itu adalah milik saya dan saudara pada hari ini. Karena yang menjanjikan adalah Tuhan, bukan manusia. Kalau janji manusia itu boleh saja dilupakan, kan? Tapi janji Tuhan tidak pernah dilupakan dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa kita seperti sungai di padang belantara, tetap mengalir di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena pekerjaan Tuhan itu ada untuk saya dan saudara, dan Tuhan siap menolong kita kalau kita tetap berpegang pada janji Tuhan di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Oleh itu, jangan pernah sia-siakan hidup kita. Jangan pernah sia-siakan janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita segala orang-orang percaya. Karena yang menjanjikannya adalah yang setia bagi saya dan saudara hari ini. Oleh itu, apa dikatakan oleh firman Tuhan ini, apapun keadaan kita, Tuhan itu tetap menolong kita. Biarpun itu mustahil bagi kita, tetapi tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk melakukannya bagi kita dan bagi Tuhan. Karena itu kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saat ini tetaplah berpegang pada janji Tuhan dan tetaplah mengandalkan Tuhan dalam semua keadaan hidup kita, dan pasti kita akan menikmati segala berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi ingatlah saat ini bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Ingat, saya ini milik suami saya ini istri saya, milik suami saya. Tidak, semua kita adalah milik Tuhan. Tetapi mengapa kita menjadi suami istri? Ada itu rencana yang teristimewa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita boleh menikmati hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, supaya kita boleh melakukan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Ingat, suami istri itu adalah rencana yang istimewa yang Tuhan berikan, supaya kita boleh berfungsi kasih, dan supaya kita boleh menyatakan kasih itu kepada Tuhan lewat keluarga kita. Dan kita adalah milik Tuhan, dan kita hanya dipertanggungjawabkan untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan dalam keluarga kita. Oleh itu, jangan berbegang usia suami yang kuat, usia suami yang berada, saya juga istri yang bijaksana. Jangan. Tapi itu adalah kata-kata sombong, dia tinggi hati. Tapi hari ini katakan kepada diri kita sendiri, Tuhan berikan pada hati saya, kalau selama ini saya mencari sombong dalam semua perkara dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu menjadikan sesuatu yang istimewa bagi saya dan saudara pada hari ini. Tapi seringkali kita juga ada rasanya sombong dalam diri kita, kan? Kadang-kadang kalau suami istri itu ada saja yang lebih tinggi, ada yang merendahkan. Tapi siapa yang paling merendahkan diri mereka, hati mereka? Pastilah istri, kan? Sebab istri dia mempunyai hati yang lembut. Tapi ada juga kalau terlampau juga sakit, ada yang istri lebih tinggi lagi. Tapi sebaliknya istri mudah menyesal, kan? Sebaliknya perempuan mereka mudah minta maaf. Kadang-kadang kalau saya dengan suami saya ada sejak berantem, kadang-kadang suami saya dia macam dia kecil hati, tapi saya datang kepada dia, saya sikit dia maafkan saya katakan dengan dia, saya tidak akan buat lagi, saya katakan dengan dia. Tetapi dia diam saja. Itulah suami saya, itu yang keistimewaan dia diam saja. Kadang-kadang dia lari dari cari kerja-kerja yang lain. Dia salahkan, sebab
Kalau orang yang tidak pandai marah itu apa? Oh, dia tidak normal kan? Coba kau marah, orang-orang yang tidak normal. Pandai kan dia marah kamu? Tidak, sebaliknya banyak sih gaya-gayanya untuk kasih muncul kita. Tapi orang yang pandai marah itu masih normal. Jadi jangan kamu inginkan istri kamu tidak pandai marah. Berarti dia tidak normal. Iya. Tapi semua kita di dalam muka bumi ini, kita ada waktunya untuk marah, ada waktunya untuk memaafkan, ada waktunya untuk memberkati, dan ada waktunya tidak diberkati. Itulah kata firman Tuhan dalam Pengkhotbah. Semuanya ada waktunya, tetapi segala waktu kita gunakannya untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Jangan kau pikir dia anak sering nakal. Jangan pikir begitu. Karena orang yang nakal, anak yang nakal, dia mempunyai kecerdasan dalam pemikiran dia. Kadang-kadang ada ini anak saya nakal betul. Tapi apa kata ibu? Pernah satu ibu, anak dia seorang, kami sama-sama sekolah di pusat latihan. Buat Tuhan itu akan beri jalan keluar dari setiap permasalahan dalam hidup kita pada saat ini. Mengapa? Karena Yesus ada dalam hati kita. Nah, kalau Yesus sudah dalam hati kita, apapun cabaran kita tidak akan goyah. Kita berjanji bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kita. Tidak apapun kesulitannya, apapun masalahnya, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Jadi kita bersyukur karena Tuhan itu sangat baik bagi saya dan saudara pada hari ini. Sehingga kata firman Tuhan, Dia akan berikan jalan keluar dalam semua permasalahan kita, dalam semua cabaran hidup kita. Tuhan akan menolong kita untuk mengatasinya di dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan menolong apapun masalah dalam hidup kita. Segala orang percaya. Dan dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir bagi kita, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan. Tadi yang pertama Tuhan akan melimpahkan. Ya, memang kita semua ada kelimpahan. Tapi sekarang segala kelimpahan kita, kata firman Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala keperluan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita lihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Tuhan ini, Dia menyatakan bahwa Tuhan mencukupkan segala keperluan di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, yang tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan tetap berpegang pada janji Tuhan. Kata firman Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Tidak, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, baik secara rohani dan jasmani di dalam kehidupan kita. Tapi apa yang ditambahkan? Rohani dulu. Rohani kita harus diutamakan dulu. Dan maka semuanya akan dicukupkan bagi kita. Apa kata firman Tuhan? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kata firman Tuhan ini sudah jelas bagi kita. Kalau kita merasakan kecukupan dari cara rohani maupun jasmani, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hari ini saya bersyukur kalau kita sudah mencari Tuhan selama hidup kita, dan Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita menikmati segala sesuatu yang datangnya daripada Tuhan dalam kehidupan kita, baik secara rohani bahkan jasmani. Tuhan sudah melimpahkan berkatnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya sehat secara rohani, kalau tubuh kita tidak sehat, tidak artinya kan. Tapi kalau rohani kita sehat, maka Tuhan akan menambahkan tubuh kita yang sehat. Karena harus ada keseimbangan dalam hidup kita supaya seimbang. Kalau kita sehat secara rohani, maka Tuhan akan menambahkan lagi kesehatan kita secara jasmani, dan kita boleh menikmati segala kecukupan. Kita sudah menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya bercukupan, tapi kalau kita tidak sehat, macam mana kita menikmati? Misalnya dalam makanan, kalau kamu sehat, kalau kamu sakit, biar sedap pun makanannya, tidak mungkin kamu akan menjaga makanan itu kan? Karena kita tidak sehat. Tapi kalau Tuhan menginginkan kita
kuat, sehat, dan Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, kita boleh menikmati segala berkat Tuhan itu di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Itulah sebabnya saya berdoa, Tuhan, kalau saya bangun saya berdoa, Tuhan berikan saya kesehatan, kekuatan, supaya saya boleh menikmati berkat Tuhan dalam hidup saya. Jadi hari ini segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, ya Tuhan memenuhi segala keperluanmu baik secara rohani dan jasmani. Dan katanya menurut karya, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti Tuhan kita itu adalah sumber segala sesuatu. Tuhan adalah maha kaya bagi kita untuk melimpahkan segala keperluan kita sebagai orang-orang percaya. Dan dia katakan di situ bahwa oleh karena kasih Tuhan itu kita menerima kekayaan baik secara rohani, jasmani, kita akan menikmatinya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang cukup tangan dalam kehidupan kita, dan Tuhan mencukupkan segala keperluan kita. Sehingga pada hari ini kita dicukupkan di dalam kehidupan kita. Tuhan telah melimpahi segala berkat bagi saya dan saudara. Baik secara jasmani bahkan rohani, Tuhan mencukupkan. Kenapa? Karena kita tetap mencari Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak pernah melupakan janji Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita berpegang. Kata firman Tuhan, setiap orang yang mencari kerajaan Allah, Tuhan akan menambahkan mereka dengan berkat-berkat berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Hari ini saya berada di kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan bagi kita hari ini. Jadi kita menserahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu sangat indah bagi kita. Karena itu tetaplah setia dalam kebenaran, melakukan dan di dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa. Sebab doa cara kita untuk bercerita dengan Tuhan. Dan doa merupakan nafas hidup kita di dalam Tuhan. Jadi setiap saat kita bangun, tetaplah berdoa. Setiap saat kita menerima berkat Tuhan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu adalah merupakan nafas hidup kita. Tanpa kita tidak berdoa, tanpa kita merenungkan firman Tuhan, tidak mungkin kita mengganti kata Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, sekalipun kamu berdoa, kamu ingat itu berdoa setelah minggu itu, dia berdoa macam mana? Semua perkara dia berdoa hanya doa makan saja kan? Dia hanya berdoa doa makan saja. Apapun dia alami, Tuhan berkatilah makanan ini. Mungkin kalau dia berjumpa dengan binatang buas sekalipun, Tuhan berkatilah makanan ini. Mungkin ini doa budak ini, doa anak-anak ini. Kalau dia berdoa mungkin, kalau kita secara manusia, mengapa dia berdoa dengan binatang buas itu? Nanti jadi makan dia dalam pikiran kita. Tetapi Tuhan mendengar apapun doa kita. Yang penting kita berdoa kepada Tuhan dengan sesungguh hati kita, dan Tuhan akan mendengar. Mungkin budak anak-anak ini dia percaya bahwa kalau dia berdoa Tuhan berkatilah makanan ini. Dia tahu bahwa binatang buas tidak makan dia, tapi dia memakan yang berlimpah-limpah lagi daripada anak ini kan. Ini dalam pikiran anak ini. Jadi hari ini jangan pernah tinggalkan doa kita setiap saat di dalam kehidupan kita. Kita beri doa, kita mencurahkan segala isi hati kita. Beri doa, kita bercerita kepada Tuhan. Apapun bebanmu, apapun masalahmu, apapun yang kamu terjadi dalam hidup kamu, tetaplah berdoa kepada Tuhan dengan rendah hati dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu di dalam hidup kamu. Tapi tetaplah berdoa kepada Tuhan. Carilah Tuhan terlebih dahulu, dan semuanya akan ditampakkan di dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita sudah menikmatinya, berilah kemuliaan kepada Tuhan. Karena itu bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan melakukan dalam kehidupan kita, dan kita boleh menikmatinya dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh itu kata firman Tuhan pada pagi ini, apa yang dikatakan dalam pengkhotbah itu, bahwa dalam pengkhotbah itu dia katakan di sini bahwa dia akan memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Jadi janganlah kita bimbang dan khawatir, sebab Tuhan mencukupkan segala keperluanmu di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah, dan Tuhan akan beri jalan keluar dalam setiap permasalahan kita, setiap beban hidup kita. Tuhan akan menolong kita untuk mengatasinya. Dan yang ketiga, Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu
di dalam kehidupan kita, baik secara rohani bahkan jasmani. Oleh itu firman Tuhan ini pada pagi ini mengingatkan kita bersama-sama pada pagi ini. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Buat janji Tuhan itu adalah janji yang menguatkan saya dan saudara pada pagi ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita lihat bersama dalam Amsal 3 tadi. Kita lihat dalam Amsal tadi. Bersama kita baca. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaannya yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kita yakini akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Buat Tuhan akan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya dalam kehidupan kita. Oleh itu mereka serahkan kehidupan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan karena itu tetaplah berpegang pada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam apapun keadaan tetaplah percaya kepada Tuhan. Dengan iman melakukan kehendak Tuhan dan setia dalam kehidupan kita. Oleh itu mereka datang kepada Tuhan. Tetap ingat akan janji Tuhan yang berikan kekuatan dan tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Mari tetap kepada Tuhan, serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan dimohon agar Tuhan terus menolong kehidupan kami supaya tetap hidup dalam Engkau Bapa. Apa kami berserahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya dalam nama Yesus Tuhan selamat kami. Amin. Ya, terima kasih, silakan duduk, Tuhan berkati. Bukan apa yang kita dengar 3 setu, bukan banyak dia kasih tahu tadi kan, 3 saja poinnya tadi kan. Pertama, kita harus pegang janji Tuhan itu, dan kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita harus selalu mengingati bahwa Tuhan selalu mencukupkan segala keperluan kita. Jadi kita makan pujian ini, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
kita